Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Satria Negara, perwakilan dari kelompok 2, dan anggota lain dari kelompok 2 adalah Natalia Lintang Kinari, Reynardus Mario Rosario, Fabianus Hyosi Raya Divara, Raden Mikael Bagas Pacu Permana, dan Irman Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai robot dan manusia sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah masyarakat digital. Sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih dalam terhadap robot dan manusia, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Robotisasi atau digitalisasi adalah suatu keadaan di mana terdapat berbagai aktivitas atau pekerjaan manusia yang digantikan dengan menggunakan mesin yang bekerja secara digital atau otomatis. Di masa sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan digitalisasi di mana robot menggantikan kerja dari manusia, misalnya perkembangan alih fungsi pekerja gerbang tol. Tadinya menggunakan tenaga kerja manusia, namun sekarang di tengah masa digitalisasi ini, penjaga gerbang tol sudah digantikan dengan menggunakan mesin robot dan metode pembayaran elektronik. Bahkan dalam bidang pabrik, sekarang ini juga sudah banyak menggunakan robot dan mengalami digitalisasi. Contohnya dalam proses pabrik memproduksi kendaraan mobil, di dalam pembuatannya manusia dibantu dengan robot, sehingga dapat membuatnya lebih efisien dan efektif dalam pembuatannya. Perusahaan pun memperoleh keuntungan karena dapat menekan biaya produksi. Perubahan digitalisasi ini membawa potensi penyimpangan mulai dari ideologis, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Ideologis adalah sebagai pandangan hidup yang pasti memiliki berbagai tantangan dari waktu ke waktu, terutama teknologi yang sangat berkembang pesat di zaman sekarang dan melihat banyaknya sumber daya manusia yang semakin tergantikan dengan adanya mesin-mesin atau robot, terutama di revolusi industri 4.0. Ideologi dapat menimbulkan penyimpangan terhadap robotisasi. Penyimpangan tersebut antara lain diskriminasi yang terjadi di antara tenaga kerja manusia dengan robot. Peralihan yang terjadi dari sumber daya manusia ke robot menggerus eksistensi manusia. Digitalisasi juga membawa pengaruh dalam bidang politik. Politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama agar masyarakat yang tinggal di daerah tertentu dapat mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral. Pelaksanaan keputusan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak seorang pekerja, yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja. Terdapat juga undang-undang yang mengatur bahwa perusahaan tidak boleh menggantikan seluruh sumber daya manusia. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Penggunaan mesin atau robot tentunya memiliki pengaruh dalam ekonomi. Penggunaan mesin atau robot dalam menjalankan kegiatan produksi di pabrik tentunya lebih menguntungkan produsen daripada menggunakan sumber daya manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam bidang ekonomi perusahaannya. Perusahaan tentunya lebih memilih menggunakan mesin atau robot karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada menggunakan sumber daya manusia. Selain itu, penggunaan mesin tentunya lebih efektif dan efisien. Ketika perusahaan menggunakan tenaga kerja sumber daya manusia, tentunya banyak hal yang harus dipenuhi, seperti UMR, tunjangan, cuti, mogok kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika perusahaan produksi menggunakan tenaga kerja mesin atau robot, mereka dapat menekan biaya produksi dan lebih efisien. Perlu diketahui juga bahwa penggunaan mesin atau robot dalam kegiatan produksi di pabrik juga akan menimbulkan masalah baru, khususnya dalam bidang lapangan kerja. Karena kegiatan kerja yang tadinya dilakukan oleh manusia mulai tergantikan oleh mesin dan robot.
Tentunya hal ini berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang pengangguran dan tidak mendapatkan pekerjaan karena tergantikan oleh mesin. Tingkat ekonomi di masyarakat juga akan menurun, begitu juga dengan taraf hidupnya karena berkurangnya mata pencarian. Masalah ekonomi ini tidak bisa dianggap sepele karena bisa merambah pada masalah sosial di mana akan banyak kejahatan karena adanya tuntutan untuk tetap hidup dan makan sedangkan tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia. Dampak industri dalam sosial budaya. Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah banyaknya jumlah pengangguran terbuka dalam periode beberapa tahun terakhir yang terus meningkat. Robot telah menjadi penggerak utama dalam industri ini. Oleh karena itu, dampak yang disebabkan oleh kemajuan teknologi di bidang kecerdasan buatan ini sangatlah besar karena dapat dipastikan para buruh-buruh pabrik akan banyak yang mengalami PHK karena hal tersebut. Salah satu alternatif yang mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan adalah dengan mengembangkan sektor yang potensial. Salah satu sektor yang potensial tersebut adalah sektor industri. Dampak industri terhadap aspek sosial budaya antara lain adalah berkurangnya kekuatan mengikat nilai dan norma budaya yang ada karena masuknya nilai dan norma budaya baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang atau imigran tepat ke bidang industri dan jasa atau perdagangan. Solusi terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi di atas adalah manusia harus meningkatkan dan mengasah skill yang dimiliki agar dapat bersaing dengan robot. Dengan begitu, manusia akan dapat bersaing dan tidak tergantikan oleh robot. Selain itu, manusia juga harus bersikap kompetitif dan pandai bersosialisasi. Manusia harus siap bekerja di bidang kreatif. Selain itu, pemerintah juga dapat mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan undang-undang yang membatasi robot dalam perusahaan dan mewajibkan perusahaan untuk memperkerjakan sumber daya manusia dengan membuat pembatasan minimal penggunaan mesin atau robot dalam proses produksi. Pemerintah juga perlu melakukan revisi terhadap undang-undang ketenagakerjaan karena dianggap sudah tidak mengakomodir perkembangan teknologi di zaman revolusi industri 4.0. Dengan solusi yang telah disebutkan, diharapkan bisa meminimalisir efek buruk dari digitalisasi terhadap masyarakat. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Saya Bayu Satria Negara dan seluruh tim pamit undur diri.